manusia yang baik bukan manusia yang nggak pernah salah. Ya. Tapi manusia yang baik yang sadar dirinya bersalah lantas mau memperbaikinya. Udah akan pertanyaan Mbak Puput nih. Ya. Jadi Quran mengingatkan kita dalam menerapkan hak-hak kewajiban suami istri. Ya. Itu di surat ke-4 juz ke-5. Surat ke-4 juz ke-5. Ayat ke-34. 34. Maaf ya Put, ini bukan apa-apa karena memang pemirsa kita tuh bukan hanya di Indonesia. Iya, iya. Ada yang di Sydney, sakitnya tuh di Sydney. Oh, di sini. Terus ada yang di Amerika mungkin. yes ada, bahkan di Kanada ada. Oh, Apa sih yang mudaan dikit ada, Denada. oh. Kak Nada kan Denada. Iya, iya. Terserah udah aja deh, Iya. sah aja kalau udah mah. Buat selipan-selipan humor. Iya dong, biar nggak ngantuk kan. Betul, ya. Silakan dilanjutkan ya. Ya, jadi apa namanya Mbak Puput di situ Al-Quran menerapkan ya di saat istri kamu berbuat nusyuz. Nusyuz ini udah hal-hal yang sifatnya keluar dari koridor agama. Ya. Dan ini ada yang bersifat fatal, ada yang bersifat ya manusiawi. Ya. Termasuk yang tadi ditanyakan di saat ya mohon maaf lebih over kepada medsos ya. itu masih termasuk manusiawi. Ya, nah sebagai imam yang baik, imam yang soleh, Al-Quran menyuruh fa'iduhunna, nasihatilah terhadap istri kamu itu. Ya. Ya, oleh karenanya dalam memberikan nasihat kepada istri ini juga harus tahu momen. Ingat loh, istri itu di mana di saat berjodoh dengan suaminya, Al-Quran menerapkan tadi seperti demikian. Hadisnya menyebutkan itu dari tulang rusuk yang bengkok. Tugas suami adalah meluruskan. Di saat dipaksa kata Nabi akan patah. Di saat meluruskannya ini secara paksa. Di saat Anda diamkan, dibiarkan, maka Anda akan terus dalam bergelimang dosa. Ya. Nah disinilah kata Nabi, wasiatkanlah kepada perempuan alias istri kamu dengan cara yang baik. Nah kalau sampai tadi, ya mohon maaf, dibunuh, itu yakin. Ya suaminya sudah nggak beriman yang demikian gitu. Dan ini mungkin juga asbab jarang melihat kajian barokallah gitu kan, otomatis santapan untuk asupan rohaninya kosong, yang ada khilaf dan tidak beriman sampai terjadi pembunuhan. Iya betul. Walaupun senusus apapun istri nggak jadi hak suami untuk ngebunuh. Nabi pernah udah ini. Ya memang juga ditambahi oleh sahabat-sahabat, bukan sahabat ya kalangan zaman sahabat yang berkhianat. Jadi ceritanya ini Siti Aisyah sedang malam hari dengan para sahabat perempuan juga ditandu, kemudian akan buang hajat. Ya. Nah akan buang hajat, di saat perjalanan ke tempat buang hajat itu perhiasannya terjatuh. Ya. Nah kemudian sampailah sudah ke tempat tujuan, keesokan harinya ditemui oleh sahabat yang lain. Ya. Timbul nih yang bagian menggorengnya nih. Diisukan, dipiralkan Siti Aisyah berselingkuh. Ya. Gitu kan. Nah itu Rasulullah SAW dalam bersikap nggak langsung kali mencerai, langsung KDRT. Gitu kan. Nah Nabi sampai menunggu, dalam sejarah tercatat lebih dari 2 bulan itu. Membiarkan ya kepada Siti Aisyah. Sampai turun ayat dan akhirnya ketahuanlah benang merahnya gimana. Nah itu kejadian yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Ya. Oke, baik, ini ada pertanyaan juga nih Ustaz. Sekarang ini katanya banyak orang yang sedang emosi justru menceritakan keluh kesahnya di sosmed. Sehingga banyak orang yang tahu kalau dia sedang marah. Apakah boleh melampiaskan kemarahan di sosmed? Mungkin dia nggak sanggup marah sama pasangannya, akhirnya dia curhatnya di sosmed. Pokoknya pasangan rumah tangga yang mana saja, baik itu istri maupun suami, yang di saat membuka aib rumah tangganya udah kepada dunia luar, punten, hampura nih, jangankan sorga, baunya pun gak akan Allah berikan. Makanya di dalam Al-Quran surat kedua, juz kedua, Tuh. ayat 187. 187. Oh,
Mohon Ini maaf udah- nih bukan apa-apa. Dari tadi mohon maaf mulu nggak salah sih. Karena kebenaran pemirsa Pemirsa kita kita bukan cuma di Iya, Indonesia. Iya. Ada yang dari Sydney. Sakitnya di sini. Iya. Kemudian Sampai hafal loh. ada yang dari Bangladesh, Iya. terus ada yang di Pokledes. Dek ledes ada ya. Ledes semua. Ledes semuanya. Ya. Ya udah ya Allah. Apa katanya di surat itu? Ya, makanya Allah memberikan perumpamaan suami istri dalam rumah tangga dengan bahasa yang indah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri, hai suami, pakaian buat kamu.